Perkenalkan, saya Putri Novi Esa Suryani, mahasiswi program studi S1 PJJ Manajemen dari Universitas Cyber Asia. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan riset analisis jurnal mengenai struktur modal dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Baik, jadi dalam jurnal ini membahas mengenai teori-teori struktur modal dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengorganisir teori-teori utama yang terkait dengan struktur modal dan meninjau kontribusi teori tersebut terhadap proses penciptaan nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, artikel ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus atau kesepakatan yang jelas tentang bagaimana struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut nantinya. Baik, masuk ke latar belakang. Struktur modal adalah kombinasi antara utang dan ekuitas atau modal yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasionalnya. Nah, keputusan struktur modal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, namun hingga saat ini masih ada perdebatan tentang bagaimana struktur modal benar-benar mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau teori-teori utama mengenai struktur modal dan kontribusinya dalam penciptaan nilai perusahaan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama terkait definisi struktur modal. Nah, struktur modal adalah cara perusahaan mengkombinasikan sumber pendanaan yang terdiri dari yang pertama, modal sendiri atau ekuitas, yaitu dana awal dari pemegang saham. Kemudian ada utang, pinjaman yang diperoleh perusahaan dari pihak eksternal. Nah, setiap perusahaan harus menentukan proporsi utang dan ekuitas yang optimal agar dapat beroperasi secara efisien dan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut di pasaran. Masuk ke dalam teori struktur modal. Nah, ada beberapa teori utama yang menjelaskan mengenai struktur modal. Yang pertama, trade-off theory, di mana teori ini lebih menekankan keseimbangan antara keuntungan pajak dari utang dan biaya kebangkrutan. Kemudian yang kedua ada pecking order theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memilih menggunakan dana internal terlebih dahulu sebelum mencari pembiayaan dari eksternal. Kemudian yang ketiga ada signaling theory, di mana teori ini menyatakan bahwa struktur modal dapat digunakan sebagai sinyal kepada pasar mengenai prospek perusahaan ini ke depannya. Kemudian dampak struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah, dalam penelitian ini ada dua pandangan yang menurut saya pandangan ini cukup bertolak belakang. Yang pertama, pandangan pertama berdasarkan teori dari Modigliani Miller yang menyatakan bahwa struktur modal ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, sebaliknya pandangan kedua berdasarkan teori seperti trade-off theory dan pecking order theory menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, faktor-faktor seperti pajak, biaya kebangkrutan, dan informasi tidak simetris ini dapat membuat keputusan struktur modal menjadi kompleks dan sangat beragam. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh pasar terhadap struktur modal. Dalam dunia nyata, pasar itu tidak selalu tersempurna. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan, seperti pajak, biaya kebangkrutan, informasi yang tidak simetris, dan juga biaya agensi. Nah, maka dari itu, struktur modal yang baik harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien. Nah, analisis dilakukan untuk menemukan kombinasi struktur modal terbaik melalui tinjauan literatur yang ekstensif dari jurnal-jurnal utama dengan menggunakan kata kunci seperti struktur modal dan nilai perusahaan. Nah, penelitian ini mengintegrasikan teori-teori utama sejak 1952 hingga teori terbaru yang mencakup aspek-aspek seperti biaya kebangkrutan dan keunggulan atau keuntungan dari pajak. Hipotesis penelitian. Nah, penelitian ini mengajukan 3 hipotesis utama. Hipotesis yang pertama, adanya hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Hipotesis kedua, struktur modal yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan menyeimbangkan antara utang dan juga ekuitas atau modal. Kemudian hipotesis ketiga, terdapat faktor eksternal seperti kondisi pasar dan tingkat pajak yang mempengaruhi keputusan dari struktur modal.
Nah, jadi pada bagian kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada teori tunggal yang dapat menjelaskan hubungan pasti antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Nah, oleh karena itu, penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk memahami fenomena ini dengan lebih mendalam. Nah, untuk perusahaan, penting untuk mempertimbangkan faktor internal dan juga faktor eksternal sebelum menentukan struktur modal yang optimal dalam menjalankan perusahaan. Kemudian dapat diberikan saran yang pertama, penting bagi perusahaan agar berhati-hati dalam menentukan struktur modal. Nah, struktur modal ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui ekuitas dan juga utang yang digunakan untuk mendanai investasi maupun operasional. Dengan utang yang tepat, perusahaan dapat memperoleh nilai melalui perlindungan pajak yang dikenal sebagai tax shield. Nah, namun jika utang terlalu banyak, risiko kebangkrutan ini akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai perusahaan di pasaran. Akibatnya, perusahaan harus menemukan cara yang tepat untuk mengimbangi manfaat utang dan juga risiko yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, pentingnya adanya penelitian tentang struktur modal dilakukan lebih lanjut. Dikarenakan adanya perbedaan teori secara bertolak belakang, maka penelitian lebih lanjut sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir, perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan faktor internal dan juga faktor eksternal sebelum menentukan struktur modal optimal bagi perusahaan mereka. Nah, kondisi keuangan perusahaan seperti profitabilitas, risiko, dan kebutuhan investasi adalah faktor internal. Kondisi pasar, tingkat suku bunga, dan kebijakan pajak adalah faktor eksternal. Nah, oleh karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor ini untuk menentukan struktur modal mana yang paling sesuai dengan keadaan mereka. Baik, demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga video ini membawakan manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Untuk kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.